Di kehidupan yang serba cepat, ada teknologi yang kuat. Di abad 21, kita tidak hanya bisa mengandalkan, tetapi harus juga bisa diandalkan. Saya Nazlat Maharani Purnomo dari Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Pendidikan Sejarah yang saat ini berada di semester 4. Saya di sini akan menjawab 4 pertanyaan dari Google sebagai kandidat Google Student Ambassador tahun 2026. Pertanyaan pertama, apa yang paling kamu sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google? Mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagimu untuk menyalurkan antusiasme itu di kampus? Yang paling saya sukai yaitu tentu saja kecerdasan buatan Google Gemini. Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, saya sudah menikmati fitur premiumnya karena Universitas Negeri Yogyakarta sudah berkolaborasi dengan kecerdasan buatan Google Gemini. Yang kedua, Google Gemini ini sangat membantu saya dalam menulis atau merancang kepenulisan sejarah atau historiografi. Dan yang terakhir, saya sebagai penerima beasiswa BSI yang selalu mendapatkan tugas bulanan itu sangat terbantu oleh kecerdasan buatan Google Gemini. Lalu, saya menjadikan Google Student Ambassador adalah cara terbaik untuk menyalurkan antusiasme itu di kampus karena saya ingin sekali mengasah kemampuan yang dibutuhkan di abad 21 ini, yaitu 4C, berpikir kritis, berkolaboratif, berkomunikatif, dan berpikir kreatif. Yang kedua, sebutkan satu kegiatan interaktif yang akan kamu rancang agar acara ini berkesan dan mendorong interaksi siswa dengan teknologi Google, yaitu sebuah acara Touch and Chill, ngobrol santai soal teknologi di kampus. Jadi, saya akan membuka diskusi terbuka untuk seluruh mahasiswa di pendidikan sejarah, yang dimana nanti diskusi ini membayangkan bagaimana Google Gemini ini menjembatani antara historiografi dan teknologi, yang dimana pesertanya ini tidak terbatas untuk mahasiswa pendidikan sejarah, bahkan untuk mahasiswa pendidikan sejarah yang semester atas juga yang sedang melaksanakan skripsinya yang dimana dia itu kesusahan untuk menyelesaikan skripsinya. Kemudian pertanyaan ketiga, setiap orang pasti memiliki pengalaman di mana mereka harus berpikir out of the box untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Ceritakan contoh masalah yang pernah kamu hadapi dan bagaimana kamu menyelesaikannya dengan cara kreatif atau tidak biasa, serta jelaskan proses berpikirmu saat itu. Jadi, saat itu guru saya mengadakan perlombaan di satu hari saja. Dan perlombaan itu adalah kelas yang paling bersih. Dan saya ditantang agar bagaimana caranya agar kelas itu menjadi kelas yang terbersih secara berkelanjutan. Jadi saya membuat program baru di mana nantinya perlombaan ini akan dijalankan setiap minggunya. Jadi di saat upacara nanti akan diumumkan siapa pemilik kelas terbersih, terkotor, dan terrajin. Dan predikat itu akan ditempelkan di masing-masing kelas yang mendapatkan predikat tersebut selama 1 minggu. Dan dampaknya adalah setiap kelas yang terbersih itu selalu bersih dan yang terkotor menjadi kelas yang terbersih. Dan proses berpikir saya saat itu adalah saya berpikir bahwa manusia itu bisa karena terbiasa. Jadi manusia akan memproses sebuah kebiasaan dan dia akan terbiasa untuk menjalankan atau melakukan kegiatan yang positif. Terakhir, jika kamu terpilih sebagai Google Student Ambassador, momen atau pencapaian apa yang akan paling membuat bangga dalam 3 bulan pertama? Dan apa dampak yang ingin kamu ciptakan di dalam hingga luar kampus melalui peran ini? Jadi, saya akan bangga ketika saya memiliki peran ini dan dalam 3 bulan pertama, saya akan membuat sebuah komunitas kecil terlebih dahulu di pendidikan sejarah, yaitu komunitas di mana komunitas ini adalah membuka ruang diskusi aman bagi mahasiswa untuk bertukar pola pikirnya dan mencurahkan isi hatinya terhadap permasalahan-permasalahan akademik dan mereka akan saya ajak diskusi tentang kecerdasan buatan Google Gemini. Kemudian
Saya juga ingin membuat komunitas ini agar lebih besar dan mahasiswa pendidikan sejarah di seluruh Yogyakarta. Jadi nantinya komunitas ini juga tidak hanya berdiskusi saja tentunya, dan juga ada fun game yang menarik yang setiap pertemuan itu diadakan. Oke, sekian terima kasih dari saya. Bila ada kurang dan saya mohon maaf. Terima kasih.